Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita mempodcast lagi untuk hukum administrasi negara. Nah, kali ini kita akan bahas soal kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah yang mungkin nanti akan kita bahas ke dalam beberapa kali pertemuan, 1 atau 2 kali pertemuan. Yang pertama adalah terkait dengan kedudukan hukum pemerintah. Kawan-kawan sekalian, pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat dilakukan oleh ahli hukum hukum Romawi Ulpianus, dan dia mengatakan atau menulis bahwa hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara Romawi, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Nah, pembagian ini dalam kenyataannya menunjukkan bahwa pemerintah itu di samping melaksanakan aktivitas dalam bidang hukum publik, juga seringkali terlibat dalam lapangan hukum keperdataan. Dalam pergaulan hukum, kita tahu bahwa pemerintah itu sering tampil dengan dua kepala. Dua kepala itu, yang pertama sebagai wakil dari jabatan yang tunduk pada hukum publik, dan yang kedua itu dia wakil dari badan hukum atau person yang tunduk pada hukum privat. Nah, untuk mengetahui kapan administrasi negara terlibat dalam pergaulan hukum publik dan kapan ia terlibat dalam pergaulan hukum privat, yang harus kita lakukan adalah melihat bagaimana lembaga yang diwakili oleh pemerintah itu. Dalam hal ini adalah apakah negara yang dia wakili, apakah provinsi atau kabupaten kota yang dia wakili. Untuk mengetahui kedudukan hukum negara, provinsi atau kabupaten kota itu, maka mau tak mau kita juga harus melibatkan pembagian dua jenis hukum tadi, yakni hukum publik atau hukum privat. Tentu saja kita tahu bahwa dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Menurut Luqman, bahwa dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Kata Luqman, yang dimaksud fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan, dan negara menurut dia adalah organisasi jabatan. Karena itu, jabatan adalah satu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk dalam waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan kewenangan. Karena itu, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap. Itu kata Bagirmanan. Lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat ya, berdasarkan ajaran hukum keperdataan, ada dua istilah subjek hukum. Yang pertama, subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Nah, badan hukum itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada badan hukum privat dan badan hukum publik. Nah, di sini Hidri Ali misalnya menyebutkan ada 3 kriteria untuk menentukan status badan hukum publik. Yang pertama, dilihat dari pendiriannya. Badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, lingkungan kerjanya, yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum publik. Yang ketiga, badan hukum itu diberi wewenang publik seperti membuat keputusan atau peraturan yang mengikat untuk umum. Nah, yang termasuk kategori badan hukum publik itu ya negara, provinsi atau kabupaten kota atau praja, begitu, kota praja, kabupaten kota. Dan ini menandakan bahwa pada saat badan hukum publik itu melakukan perbuatan-perbuatan publik seperti membuat peraturan atau regeling, mengeluarkan kebijakan atau beleid, menetapkan rencana atau heat plan,
dan membuat keputusan atau basiking, kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan. Jadi jelas itu. Kalau dia membuat peraturan, saya ulang lagi, membuat kebijakan, menetapkan rencana dan keputusan, kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan. Sebagai jabatan, ia diserahi kewenangan publik. Jadi jelas karena jabatannya dia diserahi kewenangan publik, dan kewenangan publik itu diatur dan ia tunduk pada hukum publik. Ya, jabatan itu kan punya wewenang, punya fungsi dan seterusnya. Wewenang dan fungsi jabatan itu tunduk kepada hukum publik, tidak tunduk kepada hukum privat. Nah, ketika badan hukum publik itu terlibat dalam lalu lintas atau perbuatan keperdataan, nah itu ia dilekati dengan kecakapan hukum yang tunduk dan meningkatkan diri pada hukum privat. Jadi ini yang membuat dia berbeda, bahwa kapan dia berada pada hukum publik dan kapan ia berada dalam ranah hukum privat. Kawan-kawan sekalian, nah bagaimana kedudukan pemerintah dalam hukum publik? Di antara jabatan-jabatan kenegaraan, kita tahu ada jabatan pemerintahan. Nah, lalu apa sih sebenarnya itu? Kalau kita lihat di dalam hukum mengenai badan hukum, kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan atau disebut dengan hak harta kekayaan. Badan hukum melakukan perbuatan itu melalui organ-organ yang mewakilinya. Lalu apa perbedaan antara badan hukum dengan organ? Nah, perbedaannya adalah bahwa antara badan hukum dengan organ berjalan paralel dengan perbedaan antara badan hukum dengan organ pemerintahan. Perbedaan itu atau paralelitas perbedaan itu kurang lebih tampak ketika menyangkut hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dari badan umum yang digunakan oleh pemerintah. Jadi dilihat dari apa fasilitas apa yang dia pakai, kewenangan apa yang dia gunakan dan seterusnya. Sehingga Indro Harto misalnya mengatakan bahwa lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum perdata. Jadi lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri. Dia mandiri kalau dia kalau statusnya dalam atau sebagai badan hukum perdata. Lembaga-lembaga hukum publik yang menjadi induk dari badan atau jabatan TUN, jabatan tata usaha negara itu, yang besar-besar itu misalnya adalah negara, lembaga-lembaga tinggi negara atau lembaga-lembaga negara, main organ misalnya, lembaga negara lapis pertama, lapis kedua misalnya, lapis ketiga, atau gubernur, bupati di provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya. Nah, lembaga-lembaga hukum publik itu merupakan badan hukum perdata yang melalui organ-organnya atau badan atau jabatan administrasi negara tadi, menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum perdata. Meskipun dia badan hukum publik, meskipun dia itu lembaga main organ, tetapi pada saat-saat tertentu dia juga bisa melakukan perbuatan hukum perdata. Kawan-kawan, meskipun organ atau jabatan pemerintahan dalam melakukan perbuatan hukum perdata mewakili badan hukum induknya, namun yang terpenting dalam konteks hukum administrasi negara adalah mengetahui organ atau jabatan pemerintahan dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik itu penting. Nah, dalam hukum administrasi yang menempatkan organ atau jabatan pemerintahan sebagai salah satu objek kajian utama, mengenai karakteristik jabat pemerintahan merupakan satu yang tentu tidak dapat kita elakkan. Dalam konteks ini, kawan-kawan sekalian, ciri atau kalau kita lihat ya, ciri atau karakteristik yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan itu, yang pertama, ini menurut salah satu ahli Nikolai mengatakan organ pemerintahan menjalankan wewenang itu. Jadi ciri salah satunya adalah organ pemerintahan itu menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Karena itu organ pemerintah itu adalah pemikul kewajiban tanggung jawab. Jadi dia memikul kewajiban tanggung. Yang kedua, pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi.
organ pemerintahan itu dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding atau perlawanan. Yang ketiga, di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat. Dan yang keempat, menurut Nicolai adalah pada prinsipnya organ pemerintah tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian dari alat badan hukum, bagian atau alat dari badan hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya. Jabatan bupati atau wali kota adalah organ-organ dari badan umum kabupaten. Berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya. Ini pandangan dari Nicolai. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat pembahasan yang dilakukan oleh Ridwan Hair itu, jika ada keputusan hakim yang berupa denda atau uang paksa yang dibebankan kepada organ pemerintah atau hukuman ganti kerugian dari kerusakan, maka kewajiban membayar dan ganti kerugian itu dibebankan kepada badan hukum karena ia sebagai pemegang harta kekayaan. Di sini memang pembahasannya butuh ini. Teman-teman sekalian, meskipun jabatan itu dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, tetapi jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan hanyalah fiksi. Perbuatan hukum jabatan dilakukan melalui perwakilan, yaitu pejabat. Makanya kenapa ada pejabat? Dia yang memegang jabatan, dia yang menjadikan jabatan yang fiksi itu menjadi nyata. Pejabat itu bertindak untuk dan atas nama jabatan. Jadi tidak ada tindakan pejabat itu untuk dirinya sendiri, tidak. Tapi dia mewakili jabatan yang dia pegang. Karena itu menurut Utrecht, karena diwakili pejabat maka jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat itu. Jadi jelas bahwa jabatan itu berjalan melalui fungsi dan wewenang jabatan. Karena itu si pejabat itu adalah merupakan penanggung jawab terhadap fungsi dan jabatan yang ada. Kawan-kawan sekalian, jabatan yang fiksi tadi itu bertindak dengan perantaraan pejabatnya. Jabatan wali kota berjalan atau menjadi konkret. Jabatan itu menjadi konkret karena diwakili oleh wali kota. Kalau tidak ada wali kota, maka jabatan itu menjadi fiksi. Kalau tidak ada pejabatnya, jabatan itu menjadi fiksi dan itu tidak berjalan. Karena itu menurut Nicolai, kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan bahwa kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan itu harus dijalankan oleh manusia. Jadi harus manusia yang menjalankan. Tenaga dan pikiran organ pemerintahan adalah tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ itu, yaitu pejabatnya. Itu fungsi pejabat itu yang jelas di dalam konteks hukum administrasi negara. Kawan-kawan sekalian, nah, karena jabatan adalah lingkup pekerjaan yang tetap sementara pejabat itu dapat berganti-ganti, maka pergantian pejabat tidak mempengaruhi kewenangan yang melekat pada jabatan. Jadi kewenangan apapun yang melekat pada jabatan itu tidak berganti oleh karena bergantinya si pejabat. Misalnya, bergantinya wali kota, orang tidak berarti berganti jabatannya, tidak berarti berganti kewenangannya. Kewenangannya tetap, kewenangan wali kota berdasarkan aturan hukum, misalnya berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014. Jelas. Atau bergantinya kepala dinas tertentu tidak menyebabkan bergantinya tugas dan fungsi jabatannya. Hanya orang yang berganti karena jabatan itu tetap sementara orangnya berganti-ganti. Nah, karena itu Sternberg misalnya memberikan ilustrasi mengenai perbuatan hukum dari jabatan dan pejabat ini. Mereka mengatakan bahwa kewenangan pemerintahan atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu melekat pada jabatan. Jika bupati atau wali kota memberikan keputusan tertentu, maka berdasarkan hukum keputusan itu diberikan oleh jabatan bupati atau wali kota dan bukan oleh orang yang pada saat itu diberi jabatan, yakni bupati atau wali kota. Jadi jelas putusan itu putusan jabatan, bukan putusan pejabat itu. Kawan-kawan sekalian, antara jabatan dengan pejabat memiliki hubungan yang erat.
namun di antara keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah dan diatur dengan hukum yang berbeda. Karena itu Potling misalnya memberikan ilustrasi mengenai perbedaan antara kedudukan hukum ini. Bila Tuan P seorang menteri, kata Potling, maka dalam hal ini dapat diterapkan pendapat yang membedakan antara Tuan P selaku pribadi dan Tuan P dalam kualitasnya sebagai menteri. Kedudukan Tuan P yang terakhir ini dinamakan orhan. Jadi kita mengenal seorang P dengan dua kepribadian. Di satu sisi personifikasi P selaku pribadi, yakni manusia, orang, dan di sisi lain personifikasi P dalam kualitasnya selaku menteri, dan kedudukan terakhir ini merupakan personifikasi orhan. Ini jelas ya. Jadi memang dia menjadi pisau bermata dua. Satu sisi dia adalah pejabat, pada sisi yang lain dia adalah pribadi. Nah, karena itu berkenaan dengan pendapat ini, Stroing dan Sternberg misalnya mengatakan bahwa pada keduanya, yakni jabatan dan pejabat, pada jabatan dan pejabat diterapkan jenis hukum yang berbeda. Jabatan inspektur pajak berwenang mengeluarkan keputusan pajak. Jabatan ini dijalankan oleh wakilnya, yaitu pejabat. Wakil adalah manusia yang bertindak sebagai inspektur pajak, yakni pegawai, dan dalam kualitasnya sebagai pegawai ia tunduk pada hukum kepegawaian. Wakil ini hanya sekedar menjalankan keputusan jabatan. Dengan demikian, pengangkatan sebagai inspektur pajak telah mengantarkan kewenangan untuk jabatan inspektur pajak itu guna mewakilinya. Jelas ya teman-teman sekalian. Nah, karena itu maka jabatan dan pejabat tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian. Di samping itu, sesuai dengan ilustrasi yang disebutkan oleh Potling tadi di atas, tampak bahwa pejabat menampilkan dirinya dalam dua kepribadian, yaitu selaku pribadi dan selaku personifikasi dari organ, yang berarti selain diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian, juga tunduk pada hukum keperdataan, khusus dalam kapasitasnya selaku individu atau pribadi. Dalam hukum administrasi negara, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintahan. Jadi kedudukan hukum pejabat itu sebagai wakil dari jabatan. Kawan-kawan sekalian, ini jelas sekali bahwa kita melihat bahwa jabatan itu sangat terkait erat dengan kedudukan. Lalu bagaimana dengan macam-macam jabatan, kawan-kawan? Apa jenis-jenis jabatan? Nah, tentu ada banyak jenis jabatan yang tentu kita bisa lihat. Misalnya Indro Harto menyebut bahwa mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usaha negara itu atau jabatan dalam beberapa organ, dalam beberapa kelompok. Yang pertama, kata Indro Harto, instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Yang kedua, instansi-instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintahan. Yang ketiga, itu badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Yang keempat, itu ada instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Lalu ada lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Nah, itu jelas pengelompokan dari Indro Harto. Sementara SV Marbun misalnya mengelompokkan bahwa badan atau pejabat yang menjalankan urusan fungsi tugas pemerintahan itu dalam beberapa kelompok. Satu, dia bilang mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif, mulai dari presiden sebagai kepala pemerintahan, termasuk pembantu-pembantunya di pusat seperti wakil presiden, para menteri dan lembaga-lembaga non-departemen. Yang kedua, mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yakni kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur, bupati, dan wali kota. Lalu yang ketiga, mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi, jelas ya. Lalu ada pihak ketiga atau swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah.
baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat. Yang kelima, pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atau izin dari pemerintah. Lalu yang keenam, pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah, misalnya sekolah-sekolah swasta. Yang ketujuh, yayasan-yayasan yang didirikan atau diawasi oleh pemerintah. Lalu yang selanjutnya ke-8 adalah pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah. Ke-9, pihak ketiga atau badan-badan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah. Yang ke-10, pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah seperti BUMN yang memperoleh atribusi kewenangan, PLN dan seterusnya. Lalu yang ke-11, ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi dan ketua Mahkamah Agung dan peserta panitera dalam lingkungan peradilan. Lalu sekretariat pada lembaga-lembaga negara. Demikian menurut Marbun. Kawan-kawan sekalian, jabatan pemerintahan dan pejabat mendapatkan tugas dan wewenang berdasarkan hukum publik, sehingga dalam menjalankan berbagai aktivitasnya tunduk kepada ketentuan hukum publik, khususnya hukum administrasi negara. Karena itu ketika timbul persoalan hukum atau sengketa, maka penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan hukum administrasi negara. Itu jelas. Nah, teman-teman sekalian, tampaknya memang bahwa untuk memahami posisi pemerintah dalam perbuatan hukum publik ini, tentu kita perlu melihat bagaimana konteks jabatan itu. Nah, misalnya kan kriteria-kriteria tadi sebenarnya kan longgar ya. Beberapa pejabat yang saya sebutkan di atas tadi tidak begitu saja dapat dikategorikan sebagai pejabat administrasi negara. Nah, yang pertama, ketua pengadilan, ketua Mahkamah Agung yang disebutkan Marbun misalnya dalam poin tadi adalah organ kenegaraan, itu tidak bisa disebut sebagai pejabat pemerintahan. Dia adalah kekuasaan dalam konteks sistem peradilan, bukan sebagai administrasi negara. Karena itu keputusan yang dikeluarkan oleh ketua Mahkamah Agung tidak dapat dikategorikan sebagai basiking dalam konsep hukum administrasi, sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa tun. Yang kedua, ketika pemerintah mengadakan kerjasama dengan pihak swasta, tidak dengan sendirinya pihak swasta itu tergolong sebagai badan atau pejabat tun, sebab dapat saja kerjasama itu dilakukan atas dasar perjanjian dalam konteks perdata, dan pemerintah mewakili negara sebagai badan hukum privat. Badan hukum privat. Nah, yang ketiga, ini kritik Ridwan HR adalah badan-badan swasta yang dibentuk, diawasi dan dibiayai oleh pemerintah seperti yayasan, koperasi, bank, sekolah-sekolah swasta dan sebagainya, dalam kegiatannya diatur dan tunduk pada hukum perdata. Dengan kata lain, ada pembentukan, pengawasan dan pembiayaan dari pemerintah, tidak serta-merta menjadikan badan swasta tersebut itu sebagai badan atau pejabat tun. Karena itu dalam literatur hukum administrasi negara, badan hukum keperdataan dapat dikategorikan sebagai administrasi dengan syarat, ya. Satu, badan itu dibentuk oleh organisasi politik. Yang kedua, badan-badan itu menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan secara tegas memberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dalam kondisi tertentu berwenang menerapkan sanksi administrasi. Itu jelas posisinya. Sementara Van Wijk menyebut sebagai pihak swasta, pemerintah, gitu ya. Dia mengatakan begini: pemerintahan umum juga dijalankan oleh instansi swasta. Dia bilang begitu. Contoh terkenal kata Van Wijk adalah perkumpulan perusahaan dan lembaga pendidikan khusus. Perkumpulan perusahaan adalah perkumpulan di mana tiap-tiap cabang perusahaan didirikan oleh organisasi pengusaha dan pekerja. Perusahaan-perusahaan itu bagaimanapun juga pengelolaannya digabungkan dengan pelaksanaan undang-undang jaminan sosial seperti undang-undang asuransi kesehatan dan undang-undang pendidikan umum. Berdasarkan undang-undang pendidikan lainnya, lembaga-lembaga pendidikan khusus itu dijalankan dengan kewenangan yang sama dengan pendidikan umum, memberikan ijazah dan surat keterangan sesuai undang-undang. Secara umum, kita menemukan perkataan swasta dalam pemerintahan, terutama pada bidang sosial ekonomi, di mana organisasi swasta untuk sebagian dipublikkan melalui organisasi perusahaan publik.
pada bidang pertanian misalnya, pada bidang perkebunan misalnya, pada pendidikan misalnya, pelayanan kesehatan misalnya, angkutan jalan dan lain-lain sebagainya. Mereka menjalankan fungsi publik, tetapi badan hukum yang mereka gunakan adalah badan hukum privat. Karena itu apakah BUMN atau BUMD itu dimasukkan sebagai instansi pemerintah? Nah, itu juga adalah pertanyaan. Nah, kalau menurut Arifin yang dikutip oleh Ridwan HR, BUMN atau BUMD itu merupakan badan hukum perdata yang tidak mempunyai kewenangan publik. Kekayaan negara dan daerah yang menjadi modal dalam bentuk saham dari badan usaha itu tidak lagi merupakan kekayaan negara atau daerah, tetapi telah berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha itu. Nah, dengan demikian, kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemegang saham atau komisaris adalah sama atau setara dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau pemegang saham swasta lainnya. Karena itu posisi mereka berbeda kalau mereka menduduki jabatan publik seperti lembaga-lembaga yang disebutkan di awal-awal tadi. Kawan-kawan sekalian, karena itu imunitas publiknya sebagai penguasa tidak berlaku di situ dan dia tunduk kepada hukum privat meskipun saham perusahaan itu 100% milik negara. Nah, sehingga Ridwan HR mengatakan BUMN atau BUMD itu dikelompokkan sebagai instansi pemerintah atau bukan tergantung dari jenis, format, dan operasionalisasi dari BUMN BUMD itu sendiri, karena tergantung pada persyaratan badan swasta dikategorikan sebagai pemerintah itu. Jadi ada tadi. Nah, kawan-kawan sekalian, tentu saja ini adalah salah satu segmen materi kita. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas soal kedudukan pemerintah dalam badan hukum privat, dalam hukum privat. Bagaimana kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa podcast ini diambil dari Hukum Administrasi Negara karya Ridwan HR. Bisa dibaca di sana juga, tapi ini sudah dibahas, saya menambahkan beberapa pembahasan. Sekian, jangan lupa like, share, and subscribe. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.